Saudara yang dikasihi, kembali kita mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan pada hari ini, yaitu dari Yohanes 8 ayat 51. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian firman Allah. Saudara yang dikasihi, sebuah ceret berisi teh sudah pasti akan mengeluarkan teh. Tidak mungkin ceret berisi teh mengeluarkan jus atau kopi. Demikian juga manusia. Kata-kata, ekspresi, wajah, dan tindakan atau perbuatannya ditentukan oleh isi di dalamnya. Dan isi dalam itu terkait erat dengan bagaimana kita hidup dalam firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang hidup dan berkuasa. Jika kita hidup dalam firman Allah, maka firman Allah akan membawa berkat dan keselamatan hidup yang kekal bagi kita. Itulah yang diserukan oleh firman Tuhan pada hari ini, supaya kita hidup dalam firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Dari firman Tuhanlah kita tahu apa yang harus kita lakukan yang berkenan baginya, dan yang harus kita jauhkan dari larangannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang paling mendasar di sini adalah kesediaan kita untuk menerima Tuhan dalam hidup di dalamnya. Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Ini juga berarti bahwa kitalah yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, dan bukan sebaliknya. Hal ini penting sebab kita terus bertarung dengan Allah tentang siapa yang harus memegang kendali. Semakin kita menghayati hidup dalam firman Allah, akan semakin mudah bagi kita untuk merasakan perbedaan antara hidup bersama dengan Allah dan hidup tanpa Allah. Dimanapun Allah menghendaki kita berada, Dia akan menjaga kita dengan aman dan memberi kita kedamaian, kendati mungkin ada rasa sakit. Nas ini merupakan perkataan Yesus pada saat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi itu marah dan tidak menerima perkataan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia dan menjamin hidup kekal. Namun Yesus menegaskan bahwa Ia telah datang dari Bapa dan menunjukkan kuasanya melalui mujizat-mujizat dan ajarannya. Oleh karena itulah kita harus senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Walaupun seringkali kita merasa sulit untuk memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, karena banyak tantangan, banyak cobaan, ujian yang kita hadapi untuk meninggalkan jalan yang benar dan mengikuti keinginan duniawi kita. Namun jika kita berpegang pada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan diberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi semua hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Kita akan menemukan berkat dan keselamatan yang kekal dalam hidup kita, dan kita akan memperoleh hidup yang lebih baik di hadapan-Nya. Saudara yang dikasihi, zaman ini menawarkan banyak hal. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen perlu dengan sungguh-sungguh berpaling pada tuntutan Roh Kudus untuk dapat memilih dan memilih mana kehendak Roh. Dengan spiritualitas, hidup kita bersama dengan firman Tuhan yang tangguh, memberi harapan
akan kehidupan yang lebih baik, bermartabat, dan bahagia. Itulah hidup yang kekal selama-lamanya yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Amin.